Baik, saya di sini akan menjelaskan itu tata cara pergantian kapasitor kompresor dan kapasitor fan. Ini mungkin simple ya, yang perlu diketahui dari teman-teman sekalian mungkin fungsi dari kapasitor sendiri itu apa. Nah, fungsi dari kapasitor ini sendiri, terutama pada kapasitor kompresor, nah itu fungsinya untuk membantu starting atau nyala awal dari kompresor. Kenapa kayak gitu? Karena kompresor itu bebannya berat. Apabila tidak dibantu dengan kapasitor kompresor ini, itu arus yang ditimbulkan akan sangat tinggi dan itu bisa menggagalkan proses starting atau proses menyalanya. Dan yang fungsi yang kedua itu untuk membuat arus dari kompresor ini itu tetap stabil di rata-ratanya sesuai dengan kapasitas kompresornya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kita akan ganti ini untuk kapasitor kompresor itu nilainya 12,5 mikro dan kapasitor fan itu 2 mikro ya. Ini akan kami ganti dengan kapasitor yang baru merek StarMax 15 mikro dan kapasitor fan yang baru merek Wancool itu 2 mikro. Nah, yang perlu diketahui pertama, kita harus tahu CRS-nya itu. CRS itu apa sih? Ya itu sebuah rangkaian yang terdapat pada sistem kapasitor. Itu. Contohnya pada fan ini, itu yang mendapat kapasitor itu hanya dua dan yang satunya itu mendapat sumber langsung. Nah, ini bisa diperlihatkan di sini. Gitu. Jadi apa itu C, apa itu R, dan apa itu S. Nah, mungkin contohnya gini. Kalau C itu dia dapat sumber listrik langsung. Contohnya pada motor fan ini. Kan motor fan nih, kabelnya merah, hitam, dan kuning. Dan yang hitam itu adalah kabel C atau common. Dia dapat sumber langsung, dapat listrik langsung. Gitu. Dan yang kedua, itu yang kabel kuning. Kabel kuning ini kabel starting. Dia hanya mendapatkan kapasitor aja. Nah, dia hanya satu dapat kapasitor aja kayak gini. Dan yang kedua itu kabel apa? Running. Ini kan tadi starting, ini running. Nah, yang running itu dia dapat netral dari sumber. Ini contohnya ini. Kayak gini. Gitu. Dan ini mungkin bisa kita langsung pasangkan. Sebenarnya ini kebalik-balik kayak gini nggak masalah ya. Kalau untuk kapasitornya. Mungkin saya pakai contoh yang lama aja ya, karena ini skunnya kecil, yang ini besar. Contohnya bisa kayak gini. Soalnya ini juga masih menyala. Nah, dan ini yang starting kayak gini. Dan selanjutnya itu pada kapasitor kompresor. Sama saja, pada kompresor itu juga memiliki CRS-nya sendiri. Di sini ada kabel merah, kabel hitam, dan kabel putih. Dan yang kabel hitam itu kita lihat, yang kabel hitam dia langsung ke sumber, otomatis itu kabel C. Dan yang ini kabel merah itu dia masuk ke kapasitor dulu dan langsung masuk ke sumber, otomatis dia mendapat kapasitor dan netral itu running. Dan yang putih ini kabel starting, dia hanya mendapat kapasitor itu sendiri. Ini kita coba ganti. Oke, nah dan di sini kan ada jumperan. Di sini agar apa namanya si netral itu mendapatkan sumber di kapasitor kompresor maupun kapasitor fan-nya. Jadi sekalian. Sebenarnya seperti ini bisa, atau yang ini dilangsungkan ke sini bisa. Tapi lebih simpelnya sih kayak gini, biar jadi satu. Oke. Nah, terus kita selanjutnya itu kita coba atau kita nyalakan. Di sini untuk AC ya cuman apa adanya ya, hanya odor saja. Jadi nggak dirangkai dengan indoornya. Jadi mungkin ini nanti kita cobanya langsung listrik langsung. Dan yang perlu dicoba, nah ini kita perlu kasih tang ampere pada salah satu kabel. Kayak gini contohnya. Ini kalau di lapangan juga sama aja. Dan untuk listrik, ini pastikan yang fan tidak gasuk atau tidak kena barang yang lain, fatal nanti patah. Ini kita coba nyalakan. Nah, contohnya seperti ini.
Ini untuk kompresor dan fan itu sudah menyala dengan arus normal rata-ratanya di 1,3. Nah gitu. Kenapa saya bilang arus di 1,3 itu termasuknya normal? Jadi teman-teman sekalian bisa membaca dari nameplate-nya ya. Kalau di sini ada nameplate, biasanya ini AC. Biasanya ada nameplate-nya. Biasanya di AC itu di sini ada nameplate-nya. Itu tertulis arus rata-rata atau arus masukan. Nah, itu biasanya setiap PKAC itu memiliki standarnya masing-masing gitu. Nah, ini mungkin ada yang kelewat, yaitu cara pengukurannya apabila kapasitor itu rusak atau kapasitor itu mati. Nah, di sini kita bisa lihat cara pengukurannya itu seperti ini. Nah, pastikan untuk multi Anda atau tang ampere Anda itu di posisi yang ini. Ini yang logo kapasitor ini. Dan untuk cara pengukurannya, ini kan di sini. Nah, di sini yang kapasitor yang lama ini kan jadi satu antara kapasitor fan dan kapasitor kompresor. Ini kita bisa ukur seperti ini. Yang kapasitor fan kita ukur dulu. Di sini kan kapasitor fan terukur apa? Di nameplate-nya 2 mikro. Kita bisa ukur nilainya itu masih sama 2 mikro atau enggak. Nah, di sini itu untuk kapasitor fan dia sudah tidak terbaca ya. Nah, di sini terukur nano otomatis yang aslinya nilainya 2 mikro. Ketika di multi kalian atau tang ampere kalian itu terukur nano seperti ini, otomatis kapasitor ini udah mati gitu. Nah, selanjutnya kita bisa ukur kapasitor kompresor. Sama aja yang di sini kita tanamkan. Ini kebalik-kebalik itu nggak masalah ya. Dan ini kita ukur di kapasitor kompresornya. Nah, untuk kapasitor kompresor itu juga sudah menurun nilainya 9 mikro. Nah, di sini kan ada logonya UF. Itu dibacanya mikro. Kalau NF ini dibacanya nano. Ini kita coba lagi. Nah, di sini terukur 9,7 mikro. Di sini pada nameplate-nya itu tertulis 12,5. Otomatis nilai dari kapasitor kompresor ini itu sudah menurun. Sedangkan toleransinya itu 5%. Udah turunnya lumayan jauh. Berarti bisa dianggap kapasitor ini, kapasitor kompresor dan kapasitor fan ini sudah rusak. Seperti itu. Sama aja pengukuran kapasitor fan pada kayak gini juga sama. Istilahnya kalau pengukuran ini soket-soket dicopot dulu ya. Soket-soket dicopot dulu, lalu selanjutnya kita ukur. Di sini perlu kita baca dulu speknya itu berapa mikro. Di sini speknya 2 mikro, ya pastikan kalau diukur itu nilainya tidak turun jauh. Nah, bisa dilihat di sini terukur 1,8 mikro. Di sini speknya 2 mikro, toleransinya 5%. Jika dihitung, ini jika dihitung menggunakan kalkulator, toleransinya 2 dikurangi 5%. Nah, itu hanya 1,9. Sedangkan tadi terukur di sini 1,8. Otomatis juga sudah lewat dari toleransinya. Itu bisa dianggap bahwa kapasitor yang diukur ini itu sudah rusak. Nilainya sudah turun lumayan. Tidak sesuai toleransinya. Mungkin seperti itu. Nanti apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti bisa saya bantu jawab. Seperti itu, terima kasih.